Sebuah dunia terbagi menjadi 4 samudra oleh garis khayal, Greenland dan Redland. Pemerintahan dunia yang menyembunyikan kebenaran dari rakyatnya, dan peradaban kuno yang hilang dari sejarah selama 800 tahun. Kedengarannya seperti cerita fiksi dari anime One Piece, bukan? Tapi, bagaimana jika sebagian dari itu bukan fiksi belaka? Apakah dunia nyata pernah menyembunyikan sejarah? Apakah ada kerajaan kuno yang hilang dan belum pernah ditemukan? Dan mungkinkah struktur dunia kita tidak sepenuhnya seperti yang kita kira? Selamat datang di Lensa Dunia, tempat kita mengupas fiksi, sains, dan sejarah untuk mencari batas antara imajinasi dan kenyataan. Di One Piece, dunia dibagi oleh 2 fenomena geografis utama, Greenland dan Redland. Greenland, sebuah lautan dengan fenomena cuaca dan medan magnet yang tak bisa dijelaskan. Dan Redland, daratan raksasa yang membentang melingkari planet. Menariknya, dunia nyata juga memiliki garis-garis penting, khatulistiwa dan sabuk pegunungan dunia, seperti Andes dan Himalaya. Dan sama seperti Greenland, daerah di sekitar khatulistiwa memiliki kondisi cuaca ekstrim dan tak terduga. Apakah ini kebetulan atau inspirasi ilmiah yang tersembunyi dalam karya fiksi? Salah satu elemen paling misterius di One Piece adalah Fifth Century, masa 100 tahun yang dihapus dari sejarah dunia. Dunia nyata pun punya cerita serupa. Banyak arkeolog percaya bahwa ada peradaban besar yang belum kita kenal, seperti Göbekli Tepe di Turki yang berusia lebih dari 11.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Mesir. Lalu Atlantis, sebuah kerajaan yang disebut-sebut tenggelam oleh laut. Apakah Fifth Century adalah cerminan dari rasa penasaran manusia terhadap sejarah yang hilang? Dan mungkinkah ada kebenaran di balik peradaban kuno yang dilenyapkan dari catatan sejarah? Dalam One Piece, pemerintahan dunia menyembunyikan kebenaran demi kekuasaan. Mereka menutupi sejarah, mengendalikan informasi, bahkan menghancurkan pulau yang membocorkan kebenaran. Konspirasi semacam ini bukan asing bagi dunia nyata. Beberapa dokumen CIA yang dideklasifikasi membuktikan bahwa ada banyak proyek rahasia yang ditutup rapat dari publik. Dan banyak orang percaya bahwa ada pemerintahan bayangan yang mengendalikan dunia dari politik, ekonomi, hingga informasi. Apakah One Piece hanya fiksi atau cerminan kritis dari realitas kita? Pulau langit dalam One Piece mungkin terdengar mustahil, tapi dunia nyata punya keajaiban yang serupa, dari Pulau Uros di Peru yang terapung, hingga fenomena petir abadi di Venezuela. Bahkan mitologi kuno dari berbagai bangsa juga menyebut tentang tempat suci di langit, dari Asgard di mitologi Norse sampai khayangan dalam budaya Asia. Apakah Pulau Langit hanyalah alegori spiritual atau ada inspirasinya di bumi? Buah iblis memberi manusia kekuatan luar biasa dengan harga kehilangan kemampuan berenang. Sains modern kini mendekati hal serupa. Dengan teknologi seperti cyber, kita mulai bisa memodifikasi manusia, menghapus penyakit, bahkan menambahkan sifat tertentu. Di masa depan, bisakah manusia punya kemampuan khusus seperti tahan panas ekstrim atau menyatu dengan mesin? Dan apakah ini langkah awal menuju buah iblis versi nyata? Apa sebenarnya One Piece itu? Harta, kebenaran, atau kebebasan dari kendali pemerintah dunia? Banyak teori menyebut bahwa One Piece adalah simbol dari pengetahuan yang disembunyikan, seperti sejarah asli, teknologi kuno, atau bahkan makna sejati kebebasan. Ini mengingatkan kita bahwa informasi adalah kekuatan, dan bahwa banyak bagian sejarah kita mungkin belum terungkap. Menurutmu, bagaimana dari dunia One Piece yang paling mungkin terinspirasi dari dunia nyata? Apakah semua ini hanya kebetulan atau pengingat bahwa fiksi seringkali menyimpan kebenaran tersembunyi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
One Piece bukan sekedar cerita petualangan bajak laut. Ia adalah refleksi dari sejarah yang hilang, sains yang berkembang, dan pertanyaan manusia akan kebebasan dan kebenaran. Karena pada akhirnya, seperti dunia One Piece, dunia kita pun masih menyimpan banyak misteri. Jika kamu suka eksplorasi seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di Lensa Dunia, kita tak hanya menonton, tapi kita mencari jawaban.